Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kauri TV, episode 230. Kenshin, yang sudah terbangun, kini akan bersiap bekerja di perusahaan yang kemarin ia bersama Iwan menyiapkan diri akan menjalani aktivitasnya di hari ini. Kauri, yang ada di rumahnya, juga nampak sama. Ia menyambut pagi dengan penuh ceria. Raut wajahnya nampak beda, senyumnya begitu merekah. Di tengah hal itu, mamanya sampai bertanya, "Aduh, putri mama, kok kelihatan beda banget ya pagi ini? Sangat gimana gitu?" Kauri pun menyahut, "Iya sama aja kok maa." Mamanya pun lalu bilang, "Nah kan, bicaramu Kauri, sampai patah-patah gitu." Sampai ragu menjawab, "Pasti ini, kamu udah menjalin sesuatu ya, dengan Kenshin." "Hayo, apa itu?" Mamanya menggoda Kauri. Kauri sendiri nampak senyum-senyum. Ia belum mengatakan tentang yang dimaksud mamanya. Sementara, di lain tempat, di sebuah kos yang sederhana. Setelah melakukan persiapan, Kenshin, bersama Iwan, kini mulai akan berangkat kerja. Seragam pun sudah dikenakan. Sepatu kerja telah dipakai. Perlengkapan lainnya turut pula disertakan. Lalu berjalanlah mereka menuju tempat motor, bersiap akan berangkat. Namun, suatu hal tak diduga terjadi tiba-tiba. Kenshin, saat hendak naik motor itu, ia merasakan tak enak badannya. Kepalanya berputar, suhu tubuhnya panas. Kenshin semakin menahan itu. Ia belum bilang ke Iwan. Setelah mencoba bertahan, dirasa tak mungkin dilanjutkan. Kenshin pun lalu bilang, "Hei Iwan, kayaknya aku nggak jadi berangkat nih, lu kerja sendiri aja ya. Aku gak bisa masuk hari ini." Entah tiba-tiba, kepalaku pusing gini. Iwan pun melihat Kenshin, lalu menyentuhnya. Si Iwan pun bicara, Bro kayaknya lu masuk angin nih, aku kerokin ya. Atau aku belikan obat nih." Kenshin menjawab, "Gak usah Wan, kamu berangkat aja. Paling 1 jam nanti udah baikan." Iwan menjawab, "Beneran nih bro, lu kagak apa-apa ini?" Kenshin menyahut, "Iya Wan, lu berangkat aja. Kagak usah khawatir, aku tak istirahat dulu di sini." Mendengar pinta Kenshin seperti itu, Iwan pun, mau tak mau, ia menuruti. Apa kata Kenshin? Ia berangkat kerja sendiri, dengan menaiki motornya. Namun sebelumnya, Kenshin itu berpesan, "Hei Iwan, jangan buka rahasia ya. Jika tak terpaksa." Iwan menjawab, "Lu tenang aja bro. Rahasia aman selalu. Aku akan kerja seperti biasa, nggak akan terpengaruh dengan apapun." Kenshin menyahut, "Oke Wan, hati-hati di jalan. Ini bawa uangku, buat makan siang atau lainnya." Kenshin memberikan uang 1 juta ke Iwan. Iwan pun menolaknya. Kenshin lalu memaksa, "Udah kamu bawa aja Wan. Bukannya ATM-mu ketelan. Lu ke bank aja, pasti butuh duit buat parkir. Ini bawa aja Wan." Iwan itu melihat uang yang dipegang Kenshin, disodorkan ke dirinya. Lalu ia berpikir sejenak, memang di kantongnya saat ini sama sekali tak ada uang. Ia pun khawatir sendiri, entar di jalan gimana ya? Kalau ada hal darurat, seperti beli bensin, ban bocor, atau ada hal lainnya. Si Iwan memikirkan itu. Lalu ia berkata, "Hei bro, kalau gitu, aku pinjam yang 500 aja ya. Entar aku balikin saat kartu ATM-ku sudah diganti." Kenshin menjawab, "Udah lu bawa semua Wan, pakai pinjam segala. Lu pakai segan pula, ini uang, lu habisin hari ini juga nggak mengapa." Kenshin terlihat memasukkan uang itu ke sakunya Iwan. Kemudian, setelah terjadi pembicaraan singkat, si Iwan pun berangkat. Kenshin kini tinggal sendiri di tempat itu. Ia beristirahat sejenak. Kedua handphonenya pun tak menyala karena kondisi baterainya yang habis. Kauri sendiri saat ini berada di kantornya. Kauri pun sebelumnya sempat menelpon Kenshin, mengirim pesan pula. Namun, sampai saat itu, ia belum mendapat jawaban. Kauri lalu mengira, mungkin Kenshin lagi di jalan, atau lagi sedang bekerja. Ia pun menundanya, akan menelponnya lagi nanti, saat waktu jam istirahat. Sementara, si Iwan kini telah sampai di perusahaan yang dimaksud. Masuklah ia seperti biasa. Dilihat jadwalnya, kemana akan bekerja. Iwan terlihat berdiri, melihat tulisan yang ada di dinding, dengan tas yang ada di pinggang.
Tangannya menyentuh rambutnya. Iwan itu membaca-baca. Disimak-simak. Ternyata jadwal kerja hari ini masih sama dengan yang kemarin. Iwan lalu bicara sendiri. Ia berucap di hati. Waduh, di tempatnya Susanti lagi. Gawat ini. Males gua bertemu dengannya. Namun karena pekerjaan yang harus dijalaninya, apalagi tadi, ia berkata sendiri, berjanji pada Kenshin, jika takkan terpengaruh dengan hal apapun, Iwan pun menerimanya. Ia akan bersabar hati, meski nanti tak menutup kemungkinan Susanti itu membikin ulah lagi. Yang kemarin suka pamerin cowoknya, pamerin suksesnya, terlebih kata-katanya begitu menyakitkan hati. Iwan mengingat kejadian kemarin. Ia kini membayangkan sendiri, membayangkan pula suatu hal yang terjadi, yang ada di depannya. Tak berselang lama, Iwan berjalan ke kantor yang dimaksud. Saat dirinya tiba di perempatan, dari jarak kejauhan terlihat, para pegawai yang kemarin, yang sempat menegurnya itu, akan lewat jalur ini. Iwan pun berhenti sejenak, karena jadi teringat, salah satu wanita itu kemarin bilang, "Hei kamu cleaning service, jika atasan sedang lewat itu, kamu harus berhenti, menunggu dulu, untuk menghormati." Makanya Iwan saat ini, dirinya tak berjalan. Rupanya, di saat itu ia melihat pula, beberapa office boy, berhenti pula, saat pegawai itu lewat di depannya. Iwan memperhatikan, ia tak habis pikir. Ternyata, bukan dirinya saja, yang seperti ini, melainkan pekerja lama pun, melakukan hal yang demikian. Iwan jadi merasa aneh, akan peraturan ini, yang terkesan sekali meremehkan, merendahkan, membeda-bedakan pekerja biasa dengan pegawai kantoran di lain tempat, di sebuah perusahaan yang saat ini lagi berkembang. Ririn di hari ini, jadwal kerjanya nampak lain. Ia mendapat email dari pusat, jika bahwasannya dirinya mendapat tugas untuk berkunjung ke tempat lain, mengumpulkan data tentang laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang masih satu naungan, satu pemilik yang sama. Entah kebetulan atau bagaimana, Ririn itu, jadwalnya di hari ini, dirinya akan mengunjungi perusahaan yang saat ini, di mana Iwan bekerja di situ. Waktu yang berputar, matahari yang sudah di atas, sinar pagi pun menjelang, menandai akan aktivitas kerja di hari ini. Si Iwan itu pun, kini dirinya telah masuk di kantornya Susanti, yang mana bekerja saat ini. Saat Iwan datang, ternyata sudah banyak orang, termasuk Susanti pula, yang lagi bicara dengan teman-temannya. Susanti itu berkata, "Hey friend, malam nanti kita clubbing yuk, kita ke diskotik nih, ajak cowok masing-masing. Ini aku entar sama Rian." Begitu kan say? Susanti bicara dengan cowoknya, sedang Iwan yang baru datang itu mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.